Awas, 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 mas. Sabar, mas. Bentar, mas. Awas, mas. Mundur, Pak. Apa yang kau katakan? Wah. Astagfirullahaladzim. Itu iya kayaknya ini desanya Bang. Pak Saryo. Iya Pak. Ini ada apa sebenarnya Pak? Ini di desa kami ini lagi ada kejadian diteror sama apa namanya? Kemarin ada yang melihat ada penampakan makhluk hitam. Makanin hewan ternak warga. Ini warga lagi pada mencari rame-rame ini. Berarti Pak Saryo ini melapor ke tim kita untuk permasalahan ini, Mas. Iya, saya kan sebagai warga biasa nggak tahu masalah kayak gitu. Saya kan tahunya Mas Arya yang biasa kayak gitu tahu lah, yang tolong juga selidiki. Nah ini tadi, mohon maaf Pak, tadi teriak-teriak kenapa Pak? Apa memang jenengan pada lihat makhluk itu atau bagaimana Pak? Iya. Bentar ya Pak ya. Bok, jenengan pada mau siaga dulu nggak apa-apa Pak? Iya. Saya mau ngobrol sama Pak Saryo dulu. Jadi gimana kejadiannya Mas? Kejadiannya ini di desa ini kurang lebih udah ada sekitar 1 minggu. Di sini diteror sama hewan-hewan ternak itu bahkan kemarin ada 4 kambing yang mati Kemarin malam. Iya, kemarin. Tadi jenengan mengatakan sempat ada yang melihat sosok hitam Ya, warga kemarin ada yang lihat. Oke Lur, mungkin belum. Tadi kita tuh sudah di bawah Ya. Terus dengar suara pada teriak, jadi kita langsung lari pas ketemu sama Pak Saryo di sana. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami. Oke, ini kami sedang berada di suatu desa yang dimana kami datang ke tempat ini itu atas laporan dari Pak Saryo, Ya. Pak Saryo selaku RT yang ada di sini. Pak Saryo ini mengatakan ke kita bahwasanya di kampungnya itu sedang ada teror makhluk hitam yang katanya itu suka memakan hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, bahkan mungkin ayam dan lain-lain. Dan mungkin ini tadi mungkin Pak Saryo mengadakan perkumpulan warga seperti ini untuk siaga mungkin ya. Karena juga Pak Saryo kemarin mengatakan katanya sudah geram Ya. dengan adanya teror seperti ini. Oke, ini sedikit menarik untuk kita ungkap, tapi mungkin ini adalah ada sedikit gesekan mengenai makhluk gaib. Karena pengakuan dari Pak Saryo ini katanya wujudnya itu bukan seperti orang biasa loh. Oke, mungkin jadi begini Pak, mungkin nanti Bapak kumpulin warga Bapak di sini kan. Nanti saya sama teman saya coba telusur ke setiap belakang rumah. Kita bagi tugas Pak. Ya, kita bagi tugas Bapak sama warga di sini. Nanti saya sama teman saya coba Telusuri yang ada di belakang. rumah. Kita matikan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada pergerakan kita nyalakan. Kita coba pantau menggunakan kamera. Semoga saja makhluk yang dimaksud oleh Pak Saryo ini bisa muncul di hadapan kita. Betul Mas. Oke, lanjut.
Pak, pada diam aja Pak, diam Pak. Apakah benar sosok ini Mas? Benar. Iya. Yang sampean lihat benar sosok ini. Sampean ada sosok itu yang sering kami kawan. Iya itu. Ayo antep nih. Pak. Bentar Pak. Bentar. Sabar Pak. Sabar Pak. Antep nih, antep nih. Sabar Pak. Sabar dulu Pak. Sabar Pak. Ya, nanti Pak. Sabar Pak. Awas Pak. Iya Pak. Bentar Pak. Tuh, malah hilang loh. Bentar Pak. Bentar Pak. Hilang. Ada Pak. Ada nggak Pak? Berarti biasa hilang-hilangan ya Mas? Bentar. Sabar Pak. Sabar dulu Mas. Ini kan ternyata benar. Oh iya. Apa yang disampaikan oleh panjenengan memang benar, memang sosok ini Pak. Iya, betul. Ini merasakan banget, Pak. Benar. Astagfirullah. Oh, kapan ketor bentong. Usak-usak. Astagfirullahaladzim. Ini kita. Tapi hati-hati Mas, soalnya ini makhluknya bukan makhluk sembarangan Mas. Kalian. Tandian. Wae bulan kok iki keton. Dek Mas. Berpecah. Allahu Akbar. Awas Mas. Sabar Mas. Bentar Mas. Awas Mas, mundur Pak. Mundur. Sabar. Sana banget. Gini Mas. Ini tidak bisa. Gini Mas. Sabar dulu Mas. Makhluk ini itu tidak bisa dikejar seperti ini Mas. Oh ya? Jadi mungkin kita berkumpul dulu di depan rumah nggih. Nanti kita bicarakan baik-baik. Bagusnya seperti apa, seperti itu nggih. Nggih, monggo Pak. Sini Pak, kumpul sini dulu Pak. Ya mungkin seperti ini. Mas Arya mungkin udah lihat sendiri keadaan kampung kami seperti ini tiap malam. Ya.
Jadi mungkin kalau misalkan dengan menggunakan strategi seperti ini tidak akan ada kelarnya Pak. Karena memang yang sedang dihadapi oleh Kanjeng Dewa ini memang bukan manusia. Mungkin jikalau Malik itu adalah manusia, sudah pasti itu siluman. Jadi saya mohon untuk masalah ini Pak, mungkin Bapak selaku RT di sini dikondisikan dulu warganya. Jangan panik ya Pak. Iya. Nanti saya sama teman saya akan menindaklanjuti masalah. Karena kalau misalkan kita ramai-ramai seperti ini, walaupun ada yang dari sana itu nggak bakal bisa ditangkap Pak. Iya. Karena makhluk itu bisa menghilang dan susahnya ya, jadi seperti itu saja Pak. Ini nanti Bapak pulang saja, tidur nggak apa-apa. Masalah ini nanti kami yang atur. Ya. Oke, nanti saya akan coba melakukan meditasi. Saya akan coba tarik energi dari makhluk yang tadi muncul ya. Apakah semua ini ada kaitannya dengan yang kemarin saya hadapi? Betul, itu Mas Arya. Jadi seperti itu ya Pak. Iya Pak. Nanti dikondisikan saja. Matikan. Ya. Nanti kita lanjut dulu. Setelah kita telusuri, ini ada api-api. Iya. Ini sosok yang tadi. Kau yang kemarin telah membuat saya terluka. Ternyata benar Dim, apa dugaan saya? Siapa sebenarnya dirimu, wahai? Siapa dirimu, ha? Apakah jangan-jangan ini semua perbuatan dari dirimu? Ini ketua saya. Oh, benar. Apa tujuan kalian sebenarnya? Sampai kalian meneror warga, ha? Siapa sebenarnya kalian? Berarti jenengan adalah pimpinan dari Padepokan Giri Kelam, ha? Betul. Ini pemimpin Padepokan Giri Kelam. Lantas apa tujuanmu meneror warga yang tidak bersalah, ha? Untuk menambah kekuatan kami untuk Padepokan ini. Untuk menambah kekuatanmu dengan cara kalian menakut-nakuti warga. Tindakanmu itu sudah tidak baik. Itu bukan urusan saya. Astagfirullah. Itu sudah jelas menjadi urusan kami karena kalian sudah melakukan hal yang salah. Apalagi sampai membuat resah warga. Siapa sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Kakek tua, sialan kau. Kau cak. Tidak, hidup mati. Ingat, hidup mati bukan di tanganmu, wahai siluman kalian, ha? Tunjukkan kekuatanmu, wahai manusia. Seperti ini Dim yang kemarin saya hadapi, Dim. Salah satunya itu tuh. Dia memang memiliki kekuatan yang sangat. Saya tahu kau memiliki kekuatan. Akan tetapi
Di sini kami tidak akan mundur sebelum kejahatan kalian kami singkirkan. Pemimpin Padepokan Giri Kelam, kenapa kau diam saja? Ha? Apakah kau tidak bisa bicara? Aku tidak akan mundur bersama pemimpin Padepokan Giri Kelam. Oh, Dim! Makhluk itu, Dim! Wah! Kau sedang membaca mantra apa? Jangan dikira. Allah Akbar. Apa? Diam. Temanmu ini sudah pulang. Kurang ajar kau. Kau mencoba kau menarik sukma dari teman saya. Kurang ajar. Pemimpin Padepokan. Saya tahu walaupun kau diam saja, kau sedang membaca mantra. Dikira saya tidak tahu. Hati-hati, Dim. Karena makhluk hitam itu jika membuka tangan, dia akan mengeluarkan kekuatan. Saya bantu dari belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya Aisut. Kurang ajar. Sialan kau. Rasakan seperti Apa yang kau katakan? Wah! Astagfirullahaladzim. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa bicara tuh pakai. Mas. Kurang ajar. Mereka kabur semua, Dim. Astagfirullah. Tapi hati-hati, Dim. Hati-hati dengan pemimpin Padepokan itu. Saya yakin pemimpin Padepokan dari Giri Kelam bukan hanya satu, sudah pasti lebih dari 2-3. Pasti ada petinggi-petinggi lain. Betul. Cuman seperti ini. Tadi pemimpin tadi memang tidak banyak bicara, tapi saya mengetahui dia sedang mengucapkan mantra serangan pada kita dulu. Dan sepertinya mereka tahu apa yang kita bawa, Dim. Makanya setiap kali saya mencoba membuka energi dari pusaka Naruhidiri, mereka selalu menutup. Pintar sekali. Astagfirullahaladzim. Oke, Lur. Ini tidak beres. Jika ini tidak diselesaikan ke akar-akarnya, ini dampaknya akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena ini menyangkut warga yang tidak bersalah. Bantu doain sedulur untuk kita semua. Semoga saja kami, tim dari Rani Misteri, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan warga juga tidak resah, nih. Oke. Mungkin jika nanti ada pergerakan, kita nyalakan lagi, nih. Kita akan coba cari tahu, kita akan coba cari energi-energi positif ataupun yang lain untuk kita mencari informasi lebih dalam apa tujuan dari mereka semua ini. Akan tetapi tadi kita sedikit mendengar bahwasanya tujuan mereka itu adalah untuk menambah kekuatan. Itu sudah jelas. Akan tetapi saya yakin di balik semua ini ada maksud yang tersembunyi, Dim. Oke. Ya.
Oke. Saya akan coba tarik energi yang ada di sini. Semoga saja kita bisa mendapatkan informasi lebih dalam mengenai permasalahan ini, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hidir. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika diriku sedikit lancang memanggil dirimu. Saya hanya ingin mencari informasi. Mungkin informasi ini sudah sangat menyebar dan mungkin dirimu juga sudah mengetahui. Duduklah terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Arya dan dia adalah sahabat kami yaitu Dimas. Sebelumnya, tujuan saya menarik jenengan, saya ingin bertanya sesuatu. Siapa nama jenengan? Namaku adalah Kawi Lemah. Baiklah. Saya ingin bertanya sesuatu. Sebenarnya tujuan dari teror yang membuat resah warga dan juga terkait dengan Padepokan Giri Kelam itu apa? Mengenai hal itu, biar ku ceritakan. Baiklah, silahkan. Yang kalian hadapi bukanlah hanya ilmu hitam, tapi sebuah rencana tua dari zaman sebelum desa ini berdiri. Tujuan teror ini adalah untuk membangkitkan bayi kegelapan, makhluk suci bagi para pemuja rawa mati. Dulu di tanah ini pernah dilakukan ritual. Ritual itu adalah ritual roh iblis. Namun gagal. Tubuh sang iblis hancur. Tapi janin dari roh tersebut disegel dalam tanah. Padepokan Giri Kelam dibangun tepat di atas titik penyegalan itu. Dan semua teror ini hanyalah cara untuk mengisi segel roh itu dengan energi penderitaan. Astagfirullahaladzim. Lalu anak-anak yang mengigau, wanita yang kerasukan, dan suara-suara yang muncul dari dalam rumah. Itu bukanlah sekedar teror. Itu adalah saluran roh. Mereka dijadikan resonasi tubuh manusia untuk membangkitkan sang bayi. jadi seperti itu. Ya.
bukan sekedar ilmu hitam. Tragedi ini adalah kelahiran iblis. Berarti memang ini ulah dari Padepokan Giri Kelam, yang sebenarnya mereka tujuan sebenarnya itu adalah mengenai pembangkitan iblis kembali. Kau benar. Baiklah, Kawi Lemah. Terima kasih banyak atas informasinya. Bolehkah kami melanjutkan perjalanan ini? Silahkan, tapi kalian harus berhati-hati. Nggih, insya Allah. Sekali lagi, terima kasih atas informasinya Kawi Lemah. Karena mengingat mereka semua yang tidak bersalah, mereka selalu resah karena adanya teror ini. Insya Allah kami akan mencoba menghentikan kejahatan ini. Dan saya meminta bantuan kepadamu. Jika nanti ada informasi lebih dalam, kau temuilah kami. Baiklah, diriku akan memantau Baiklah, kalian dari kejauhan. baiklah. Saya pamit. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan hanya mengenai kekuatan hitam saja. Tadi pengakuan dari Kawi Lemah mengatakan bahwasanya dulu itu di tanah ini pernah dilakukan ritual pemurnian roh iblis itu. Namun Kawi Lemah. itu sohib wilayah di sini. Namun semua itu gagal dan tubuh sang iblis itu hancur. Akan tetapi roh janinnya itu disegel dalam tanah. Dan mengenai Padepokan Giri Kelam, itu ternyata Padepokan Giri Kelam itu dibangun tepat di atas titik penyegelan itu. Dan semua teror itu memang hanyalah cara untuk mengisi segel roh itu dengan energi penderitaan. Ya, berarti benar. Semakin mereka takut dan menderita itu berarti adalah sebuah energi untuk menambah. Astagfirullah. Allah Akbar. Iya. Oke, jadi sudah mulai terungkap. Kami akan melanjutkan perjalanan. Semoga saja kami bisa menemukan titik terang lebih dari ini. Astagfirullah. Ini kita masuk lebih dalam, langsung diserang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Hei, tunjukkanlah eksistensimu. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang itu? Oke, saya merasakan ada kehadiran makhluk. Siapa kau sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Assalamualaikum. Kenapa kau menyerangku seperti ini? Ternyata ini. Apa? Ternyata ini apa? Ha?
manusia yang mencoba untuk menghentikan permasalahan yang ada. Memangnya siapa dirimu? Perkenalkan, namaku adalah Rawikara. Rawikara. Siapa? Jaga dari Padepokan Kiri Kelam. Oh, Akbar. Berarti kau salah satu pengikut dari mereka. Ya. Jika kau ingin menghentikan Padepokan, Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Tidak usah kalian melakukan teror seperti itu. tentu saja kalian sudah mencoba untuk membuat Padepokan Kiri Kelam menjadi ricu. Itu tidak bisa dimaafkan. Allahu Akbar. Kalian berani untuk mengapa? Berarti kalian harus menanggung resiko. Baiklah, jika memang seperti itu yang kau inginkan. Nahrul Hidir, Tunjukkan kekuatan. tundukkanlah dan hilangkanlah kekuatannya Kafa yang Esot. Duduklah dengan benar kau. Rawikara, sang penjaga Padepokan Kiri Kelam. Kalian meneror desa, menyiksa anak-anak dan memanggil siluman demi kebangkitan roh tua. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Hah? Kekuatan, pengaruh, kekuasaan. Ya. Dan kau pikir ini soal kekuasaan? Kau pikir ini sekedar ilmu hitam? Tidak, manusia. Ini adalah warisan yang suci yang harus kami lahirkan kembali. Kami bukan mengundang iblis. Kami hanya melahirkannya kembali. Karena dunia ini sudah terlalu penuh dengan cahaya yang palsu. Astagfirullahaladzim. Kau menyebutnya suci, tapi kalian hidup dari darah dan ketakutan. Apa suci itu membuat anak kecil menggigil ketakutan di pelukan ibunya? Ketakutan adalah energi yang paling jujur. Tak ada yang lebih murni dari rasa takut. Doa dari mereka, tangisan mereka, itu semua adalah pujian tak langsung untuk roh kamu. Dan kau manusia, bahkan telah memanggilnya lewat amarahmu sendiri. Tahukah dirimu kenapa segel itu memilihmu? Karena darahmu membawa pecahan sejarah yang kalian semua lupakan. Leluhur kalian adalah salah satu dari 4 pembantai tanah ini. Mereka membakar hutan yang suci, ngubur makhluk-makhluk tua, dan menamainya pembersihan. Kau melakukan semua ini. Itu tidak mungkin. Kau tidak bisa mengarang cerita dengan leluhur-leluhur kami. Pintar sekali kau, ha? Jiwa mereka berhutang, dan engkau
cucu dari pembakar tanah datang ke hutan ini dengan doa-doa yang palsu. Tapi di balik semua itu, kau hanya manusia yang biasa, yang takut pada kebenaran. Baiklah, jika memang saya cucu dari pembakar tanah, maka biarkan saya juga yang memadamkan bara terakhirnya. Tapi ketahuilah, Rawikara, saya bukan kau. Saya tidak akan menuntut darah untuk membayar luka. Saya datang bukan untuk membangkitkan dendam. Saya datang untuk memutus rantainya. Kau tahu? Ingat, saya tak membawa cahaya palsu. Saya membawa yang memang sudah semestinya saya bawa dengan nyata, dan tekad yang jujur, sesuatu yang tak pernah bisa kalian pahami. Kau bicara soal cahaya, soal harapan. Tapi lihatlah dunia. Manusia membunuh demi kekuasaan mereka. Mereka mencuri, memfitnah, menindas, dan menyebut itu semua adalah keadilan. Lalu kau datang ke hutan ini, membawa kitab-kitab lama, dan berkata kepadaku, akan menyelamatkan dunia. Dunia tak butuh penyelamatan. Dunia hanya butuh pengkhianatan. Kau benar, Rawikara. Dunia ini memang kotor, tapi bedanya denganku. Saya tak lari dari kotoran itu. Saya menyelami luka itu dan mencintai yang patah, bukan menghukumnya. Kau bicara tentang pengkhianatan ataupun penghakiman, tapi siapa yang memberimu hak? Apakah kau pernah mencintai dunia ini sebelum membencinya? Hah? Aku mencintai dunia ini sampai dunia membakar padepokanku sendiri, membunuh guruku, dan mengubur kami dalam sigma. Dulu kami menjaga alam ini, kami menjaga roh-roh agar tidak menyerang manusia. Tetapi mereka datang membawa kitab fatwa, menyebut kami ajaran sesat, lalu memurnikan kami dengan api. Kami tidak jahat manusia. Mereka yang memaksa kami untuk menjadi iblis. Kalau begitu, kenapa kau mengulang kutukannya? Kalian mengulang kutukannya. Jika kau tahu rasa sakitnya dihakimi, mengapa kau menghakimi anak-anak yang belum pernah mencelamu? Kau mengulangi luka itu, padahal kau bisa jadi obatnya. Karena manusia hanya patuh pada rasa takut. Doa mereka hanya dalam kesempitan. Mereka tidak tahu cara bersyukur. Maka biarlah mereka takluk oleh iblis yang mereka sangkal. Itu bukan tugasmu. Kau bukan Tuhan. Kau bukan utusan keadilan, Rawikara. Kau hanya makhluk dari kemarahan yang belum selesai. Dan itu bukan kekuatan, itu hanya dendam yang kau bungkus dengan kata-kata suci. Kau tak tahu manusia, sepi menjadi pengkhianat.
malam-malam yang panjang di dalam hutan. Ketika kami dicaci, ketika hanya roh-roh tua yang mendengarkan tangisan kami. Tak ada manusia yang datang untuk meminta maaf. Tak ada satupun. Dan sekarang kau datang membawa kata pengampunan. Saya tidak datang membawa pengampunan, Ravikara. Saya datang membawa pilihan. Pilihan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penjaga kembali. Tapi kau lebih memilih menjadi senjata. Astagfirullah. Jika memang kau bukan musuhku, maka buktikan. Jika memang benar. Saya di sini tidak ingin membuktikan apa-apa. Karena apa? Karena saya sama halnya seperti dirimu, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanya mengemban amanah yang memang sudah menjadi tugas saya. Sekarang kau sudah tidak memiliki apa-apa. Ilmumu sudah saya keluarkan. Sekarang mulai saat ini kau tidak usah mengikuti atau kau tidak usah merasa kau makhluk yang tersakiti ataupun apa, terserah. Lebih baik kau hidup sendiri dengan damai. Sekarang tinggal kau memilih. Kau mengikuti apa yang saya katakan, apakah kau ingin saya hancurkan? Hidupku tergantung dari pilihan pemikiranku sendiri. Baiklah, saya akan memberikan sedikit nahrul hidir ke dalam tubuhmu agar kau bisa merenungi dan berpikir lebih panjang apakah perbuatanmu salah atau benar. Nahrul hidir. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kau pergilah. Kau renungkanlah, pikirkan. Pergilah. Allah Akbar. Ini urusannya sudah semakin dalam, Lur. Ini apa? Ujungnya ini tetap kita harus memberantas iblis-iblis para penghasut. Ding. Oke. Mungkin kita akan melanjutkan lagi. Akan tetapi mungkin kita istirahat terlebih dahulu. Karena tadi juga kita sudah terlalu banyak mengeluarkan energi nih setelah kami menghadapi 3 gerombolan tadi. Oke. Ya mungkin kita harus secepatnya menyelesaikan permasalahan ini karena ini dampaknya di apa ke warga sih. Tapi saya masih heran kok Heran pada tadi itu sosok pas 3 itu yang apa, yang diem aja itu loh Bang. Ya itu Dia diem tapi kayak kelihatan sakti gitu. ya itu dia Dim, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwasanya diamnya dia itu bukan diam karena dia tidak bisa apa-apa, dia itu sedang membaca sesuatu mantra. Gitulah yang mungkin jika orang belum mengetahui hal seperti itu akan sangat celaka, berbahaya sekali. Bisa sangat fatal. Iya, cuma ya memang walaupun kita hanya berbekal apa keyakinannya, insya Allah semua bisa teratasi lah. Kita berdoa. Astagfirullahaladzim. Mungkin sebelum kita melangkah untuk melanjutkan perjalanan, kita apa namanya membersihkan tempat ini dulu Tim, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya yakin tempat ini tuh sering untuk lalu lalang manusia-manusia yang
berkebun ataupun mau mencari kayu bakar, mencari rumput. Karena ini juga kita masih dalam walaupun kita sudah masuk lebih dalam, kita masih tidak begitu jauh dari pemukiman warga yang tadi lur. Jadi kita sambil berjalan, kita sambil membersihkan tempat seperti itu tim, biar orang-orang di sini setidaknya sedikit aman lah. Soalnya apa, sihir-sihir itu jika orang tidak tahu itu sangat berbahaya lur. Yang saya takutkan itu terkena badan, yang pada akhirnya terluka, bahkan bisa merenggut nyawa seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nahrul Hidir, buanglah segala sesuatu energi yang tidak baik yang ada di tempat ini, karena saya tidak mau ada suatu korban jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mungkin nanti kita ke arah sana, kita naik lagi, tapi mungkin ini kita istirahat dulu. Nanti kita coba telepon atau WA tim untuk memantau kondisi. Iya, memantau kondisi. Kita juga bukan hanya berdua saja lur, kita juga ada tim juga di belakang, mereka juga sedang mencari informasi juga seperti itu, lewat warga juga. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena ini menyangkut bukan hanya satu orang saja lur, tapi hampir satu RT ya, penduduk desa ya, seperti itu. Oke, nanti misalkan ada pergerakan kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.